Ketegangan dagang Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif hingga 100% atas produk asal China mulai 1 November 2025. Kebijakan ini sebagai respons atas pembatasan ekspor mineral rare earth atau logam tanah jarang oleh Beijing. China langsung membalas kebijakan Trump dengan mengenakan biaya pelabuhan tambahan terhadap kapal-kapal milik Amerika Serikat atau yang terkait dengan Amerika Serikat. Kementerian Transportasi China menyatakan, akan mulai menerapkan biaya pelabuhan terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera Amerika Serikat mulai Selasa 14 Oktober 2025. China mematok biaya sebesar 400 yuan atau 56 dolar Amerika Serikat per ton bersih untuk kapal-kapal Amerika Serikat. Kebijakan ini menjadi langkah balasan atas rencana Amerika Serikat yang juga akan memungut biaya pelabuhan terhadap kapal terkait China pada hari yang sama. Trump menetapkan biaya sebesar 50 dolar Amerika Serikat per ton bersih kepada kapal-kapal China mulai 14 Oktober 2025. Analis menilai, langkah China akan menjangkau lebih banyak kapal karena tidak hanya berlaku bagi kapal berbendera Amerika Serikat, tetapi juga perusahaan dengan 25% atau lebih saham atau kursi dewan yang dimiliki oleh dana investasi yang berdomisili di Amerika Serikat. Artinya, kebijakan Tiongkok itu bakal menjaring secara luas dan bisa memengaruhi banyak perusahaan pelayaran publik yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat. Pada saat yang sama, kapal yang dibangun di China atau dioperasikan oleh entitas China juga akan dikenai biaya di pelabuhan pertama Amerika Serikat. Hal ini membuat beberapa kapal berpotensi terkena biaya ganda, baik di Amerika Serikat maupun di China. Perusahaan pelayaran Amerika Serikat, Matson, menyatakan kepada pelanggan bahwa mereka akan tunduk pada biaya pelabuhan baru dari China dan tidak berencana mengubah jadwal pelayanannya. Perusahaan lain yang kemungkinan terdampak antara lain American President Lines milik CMA-CGM yang berbasis di Amerika Serikat dan ZIM asal Israel. Sementara itu, Maersk Line Limited, APL, ZIM, dan Seaspan belum menanggapi permintaan komentar soal biaya tersebut. Operator kapal tanker sebagian besar berbasis di luar Amerika Serikat, tetapi tetap bisa terdampak biaya pelabuhan China karena terdaftar di Bursa Amerika Serikat. Contohnya, Scorpio Tankers yang memiliki armada terbesar dan termuda di industri ini. Perusahaan tersebut belum memberikan komentar. Berdasarkan analisis broker kapal Fearless, hampir 10% armada Very Large Crude Carrier serta 13% armada Suezmax, Afra, dan LR2 akan terdampak. Selain itu, analisis Fortesa menunjukkan 43 kapal supertanker pengangkut gas petroleum cair, atau 10% armada global, akan terkena dampak biaya pelabuhan China. China menetapkan biaya tetap sebesar 50 dolar Amerika Serikat per tonase bersih per pelayaran menuju Amerika Serikat bagi kapal yang dimiliki atau dioperasikan entitas China. Operator pelayaran milik China, COSCO, termasuk armada OOCL, disebut menjadi pihak paling terdampak dengan potensi biaya sekitar 2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2026. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.